Ya, pemirsa, di Dokter Menjawab kali ini sudah bergabung bersama kami Dr. Eka Ginanjar, dokter penyakit dalam sekaligus Sekretaris Jenderal PB Papdi yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Dr. Eka, apa kabar? Selamat sore Mbak Farhanisa, selamat sore pemirsa, kabar baik. Baik, nah dokter ini sudah ada pertanyaan yang kami himpun, sudah siap untuk menjawab? Baik, siap. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama di segmen Dokter Menjawab hari ini. Ini datang dari sosial media Twitter dengan username @zulfan29896853. Dokter, apa dampaknya COVID-19 terhadap pengidap hipertensi? Hipertensi mungkin ya maksudnya Ya. ya, darah tinggi. Ya, jadi darah tinggi itu merupakan salah satu dari komorbid penyebab penyakit COVID ini menjadi lebih berat. Ya, jadi kalau orang yang punya darah tinggi atau hipertensi, bila terkena COVID-19 ini, itu bisa menjadi menjadi yang sakit dan kritis seperti itu. Jadi kita tahu kan 90% itu kan tidak mengalami sakit ya. Ya. Nah, tapi 10% ini yang sakit. Nah, kebanyakan yang 10% sakit ini adalah orang yang menderita komorbid. Nah, komorbid terbesar yang sering itu adalah nomor 1 darah tinggi, kedua diabetes, yang ketiga sakit jantung. Jadi ketiga komorbid ini salah satunya hipertensi. Nah, itu yang menjadi pengaruhnya. Nah, tapi ada beberapa teori yang memang mengatakan bahwa ada reseptor yang mirip dengan reseptor yang bekerja pada kondisi-kondisi darah tinggi. Nah, ini yang menyebabkan masalah yang menjadi lebih berat, yang bisa menyebabkan orang darah tinggi itu bisa lebih menderita atau kondisinya jadi lebih jelek. Oke, berarti memang karena ada reseptor tertentu yang bisa terpengaruh begitu ya dengan penyakit COVID-19 ini untuk menderita hipertensi, begitu dokter. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Ini pertanyaan selanjutnya pada segmen Dokter Menjawab hari ini. Ada 2 pertanyaan sepertinya dok, ini yang dikompil atau dikumpulkan dalam satu pertanyaan, datang dari @iin33837494. Dokter, apakah pasien yang telah sembuh dari infeksi virus SARS-CoV-2 tidak meninggalkan efek pada organ-organ tubuh, dan apakah pasien yang telah dinyatakan sembuh tanpa vaksin ini masih terdapat virus yang dorman di dalam tubuhnya, dok? Baik, ada 2 pertanyaan ya. Ya. Yang pertama adalah apakah ada efek kepada organ tubuh. Jadi ketika COVID ini menderita atau menginfeksi tubuh, terutama organ paru-paru, maka di situ ada inflamasi, ada peradangan di dalam organ paru-paru, termasuk di organ yang untuk perubahan oksigen tersebut. Oksigen berpindah kepada darah. Nah, jaringan-jaringan di situ itu bisa menjadi peradangan. Jadi menjadi jaringan ikat yang tidak berfungsi dengan baik lagi. Okay. Nah, itu bekas yang akan timbul seperti itu. Jadi biasanya atau di kemungkinan akan bisa menimbulkan efek berikutnya. Jadi napas jadi kurang lega atau jadi mudah terkena infeksi paru-paru. Tapi ini masih berjalan, kita belum tahu ke depannya karena ini kan masih segmen yang pendek ya. Kita nggak tahu jangka panjangnya seperti apa. Oke. Nah, yang kedua, apakah memang virus itu akan tetap ada kalau sudah sembuh? Kalau sudah jangan sembuh, apalagi tesnya negatif, ya kita kan kriteria sembuh bisa pulang atau bisa dikatakan sembuh itu kan tes negatif sampai 2 kali bahkan ada yang 3 kali di tesnya. Itu dikatakan bahwa virusnya sudah tidak ada. Jadi sebenarnya dia sudah tidak membawa virus, tapi dia mempunyai antibodi. Antibodi, dan ketika antibodi itu ada, makanya ada alternatif pengobatan yang memberikan antibodi ya, namanya plasma konvalesens itu. Karena ada antibodi dalam tubuh yang bisa diberikan secara langsung kepada pasien melalui transfusi. Tapi ini juga semua masih dalam penelitian yang kita belum tahu secara pasti efeknya ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan. Oke, nah berarti memang dokter antibodi yang dokter sebutkan ini bisa memungkinkan terinfeksi kembali apabila orang yang sembuh ini sudah sembuh ini terinfeksi lagi begitu? Bukan, antibodi ini justru menjadikan tubuhnya kebal.
Oke. kebal, jadi dia punya daya tahan tubuh terhadap infeksi virus itu kembali. Walaupun ada berita-berita dikatakan adanya reinfeksi, jadi infeksi kembali, tapi angkanya memang kecil. Ya, tapi tetap itu tidak bisa dianggap remeh. Secara umum, infeksi virus itu memang ketika kita terinfeksi, tubuh akan membentuk antibodi spesifik. Dia akan menahan kalau ada virus yang sama menginfeksi, maka dia tahu, mengenali, dan dia akan menahan atau memakan virus tersebut. Oke, gitu. Justru membentuk antibodi begitu ya, yang berfungsi menambah kekebalan begitu ya. Betul. Baik. Dr. Eka Ginanjar, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini di segmen Dokter Menjawab. Terima kasih dokter, sehat selalu.